Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nazwa Feradia Hasanah dari kelas TBI 3E dengan NIM 191230143 akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan nasional, realita, dan keinginan. Mari kita mulai materi yang akan dijelaskan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju, terutama di bidang pendidikan. Dan sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Hal ini sebagaimana visi dan misi sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Implementasi dari aspek pendidikan ini adalah anak didik sebagai input dan objek dalam pendidikan. Sedangkan proses atau transformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai yang diharapkan. Dan tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu diketahui bahwa proses atau transformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik, dan sebagainya, di mana faktor tersebut sangat menentukan output. Dengan demikian, jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya, dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem, yaitu input, proses, dan output. Dan hasil dari output dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses, sehingga dapat diketahui hasil akhir dari tujuan pendidikan. Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu gambaran umum nasional saat ini. Yang pertama yaitu menurut pengelolaannya. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik, berlaku di seluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik siswa, guru maupun karyawan, mengenai persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkatnya, bahkan sampai penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Di samping itu, sistem pendidikan diselenggarakan secara diskriminatif, seperti masih terdapat sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang dikelola oleh masyarakat. Perguruan negeri dibiayai oleh pemerintah, sedangkan perguruan swasta dibiayai oleh masyarakat. Dalam posisi demikian, perguruan swasta dapat ditemukan di banyak tempat. Keberadaannya besar jumlahnya, tetapi rendah dalam mutu bila dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri, yang lebih sedikit dengan jumlah, tetapi lebih tinggi dalam mutu, karena mayoritas dana, sarana, dan perhatian pemerintah dipusatkan di perguruan negeri. Seiring dengan gambaran perlakuan di atas memberi kesan psikologis bahwa pendidikan adalah milik pemerintah dan bukan milik masyarakat, semangat jiwa pendidikan telah terlepas dari jiwa masyarakat. Sekolah baik negeri maupun swasta terasa sudah tercabut dari lingkungan dalam masyarakat. Mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa selain dirasakan terlalu padat dan juga tidak berkesinambungan, tidak konsisten, dan juga tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik, dan bahkan tidak cocok dengan kebutuhan pasar. Sulitnya mencari pekerjaan seringkali disebabkan bukan karena tidak ada pekerjaan atau sempitnya kesempatan berusaha,
tetapi disebabkan karena tidak adanya kecocokan atau kemampuan yang diperoleh melalui sekolah dengan tuntutan atau syarat kerja. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dan metodologi pendidikan. Sistem pendidikan nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa ilmu diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh orang yang lebih pandai atau guru kepada murid. Tidak ada kritik atau koreksi terhadap pendapat guru. Yang ada hanyalah minta penjelasan kemudian menerima dan mengikutinya. Paradigma itu jelas kehilangan tempat dalam konteks modern di mana ilmu itu dicari. Polanya sudah berubah menjadi guru memotivasi, mendorong, memfasilitasi, menemani murid mencari bersama menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Satu-satunya pertanyaan yang selalu muncul dalam benak peserta didik, orang tua, dan masyarakat adalah bagaimana belajar yang baik, mendapatkan nilai yang tinggi, cepat lulus, dan mencapai tingkat tertinggi yaitu doktor dan gelar akademik yang tertinggi pula yaitu profesor. Tidak ada yang salah dengan arah model pembelajaran yang mengutamakan liability yaitu kerja keras, penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin serta lurus seperti tersebut. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan dan kekuatan administrasi birokrasi. Sejauh ini yang dirasakan bahwa guru baik secara kuantitas maupun kualitas kurang memadai. Dirasakan adanya kekurangan dalam keragaman dan kompetensi pedagogik. Banyak guru terutama untuk sekolah di daerah terpencil yang salah kamar, yaitu tidak sesuai antara ilmu yang dipelajari dengan mata pelajaran yang diajarkan. Banyak tenaga atau pegawai kantor, pegawai instansi non pendidikan yang terpaksa direkrut menjadi guru. Sehingga dewasa ini banyak guru yang tidak ahli atau rendah dalam mutu. Ada dua faktor mengapa sumber daya manusia pendidikan dapat bermutu rendah. Yang pertama, kemiskinan karena penghasilan berada di bawah standar. Yang kedua, sistem pengelolaan sebagai akibat penanganan sekolah di bawah otoritas kantor birokrasi dan bukan sebagai lembaga akademik. Yang selanjutnya yaitu dana. Dana merupakan salah satu syarat yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana. Tanpa adanya dana yang cukup berimplikasi pada rendahnya pengelolaan pendidikan. Namun, dana bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan usaha penyelenggaraan pendidikan. Hasil akan tergantung pada 3 faktor kunci lainnya, yaitu sistem, keahlian, dan moral penyelenggara. Yang selanjutnya yaitu akademik atmosfer. Unit pendidikan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi tidak diselenggarakan di bawah otoritas akademik, tapi dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan birokrasi atau perkantoran. Oleh karenanya, atmosfer akademik di kampus-kampus pada umumnya banyak yang kurang mendorong kegairahan belajar mengajar. Bangunan-bangunan dan lokal-lokal belajar sempit dan saling berdekatan serta tidak kedap suara, karena memang tidak didesain untuk kerja akademik. Kebanyakan sekolah tidak memiliki halaman bermain, kepustakaan yang cukup untuk menampung aktivitas untuk datang membaca dan belajar. Tidak ada ruang khusus, diskusi, seminar, ruang kerja dosen atau guru-guru yang relatif privasi. Tidak memiliki laboratorium untuk melakukan berbagai macam eksperimen, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi diri dan akreditasi. Evaluasi diri dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan akreditasi dilakukan oleh pihak luar, baik oleh pemerintah, pasar, dan pengguna pendidikan atau pemegang lainnya. Kedua, evaluasi tersebut kurang membudaya di lingkungan penyelenggara pendidikan, sehingga peserta didik tidak mengetahui seperti apa tempat mereka belajar. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem pendidikan di Indonesia menurut keinginan kita. Keinginan sistem pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu menurut pengelolaannya.
Peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan dikelola secara desentralisasi atau otonom merupakan salah satu tuntutan di era reformasi. Desentralisasi pendidikan berhadapan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Gagasan desentralisasi pendidikan bukanlah dekonstruksi kekuasaan semata dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Itu berarti pendidikan merupakan proses pengembangan sosial kapital intelektual capacity dari suatu bangsa. Bahkan lebih jauh, pendidikan merupakan hak serta milik rakyat yang dilahirkan dan dikembangkan di dalam masyarakat yang konkret. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga seharusnya mengikut sertakan masyarakat. Alasannya, masyarakat adalah pemegang yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan, adalah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum atau materi ajar. Materi ajar yang diharapkan adalah yang dapat memenuhi sifat-sifat integrality, holistic, continuity, dan konsistensi, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan iptek. Yang ketiga yaitu pendekatan dan metodologi belajar. Pendekatan dan metodologi pembelajaran menempatkan guru sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator murid dalam mencari dan menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam pendidikan yang meliputi guru, karyawan, dan siswa. Sebagai guru dan karyawan hendaknya profesional agar mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan dedikasi, baik sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. Di samping itu, guru dapat mengembangkan metodologi belajar dan bukan hanya produk belajar. Dengan adanya guru dan tenaga kependidikan profesional dalam sistem pendidikan diharapkan akan mampu mengembangkan kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain dalam percaturan pendidikan serta mampu memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah. Yang kelima yaitu dana dan lingkungan sekolah. Dana yang diperlukan sehendaknya mencukupi atau memadai kebutuhan pendidikan yang diperlukan dan dalam penggunaannya jelas sehingga akan efektif dan efisien. Apalagi adanya sistem otonomi daerah, hendaknya dana digunakan dengan sebaik-baiknya, di mana dalam pengelolaannya secara otonom hanya berlaku dalam hal memperoleh, mengelola, dan mengembangkan serta menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan perundang-undangan. Kesimpulannya yaitu dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia sejauh ini tampak ada kesenjangan antara keinginan dan realita. Secara garis besar dapat dilihat dalam aspek pengelolaan, peran pemerintah dan masyarakat, kurikulum atau materi ajar, pendekatan dan metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, dan lainnya. Kesenjangan dalam sistem pendidikan tersebut disebabkan karena faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.